Sahabat, kosakata baru agaknya perlu kita perkenalkan. Kosakata yang sebaiknya memang tak lagi dikatakan, terutama oleh pejabat publik, oleh pemimpin bisnis, oleh intelektual, wartawan, pemimpin partai, bahkan juga oleh publik luas. Apakah kata itu? Dalam bahasa Inggris ia disebut politically incorrect. Politically incorrect. Sesuatu yang dianggap keliru secara politik jika diucapkan, keliru secara politik jika dilakukan. Itu kata-kata yang sekarang ini populer, terutama di era multikulturalisme. Karena kata-kata ini dianggap bisa menyerang, pejoratif, merendahkan satu kelompok masyarakat atau satu wilayah yang selama ini mereka memang minoritas atau kurang diuntungkan karena sejarah akibat situasi yang menimpa kulitnya, ras, gender, agama, ataupun sekarang ini seksual orientasi. Karena grup-grup ini yang dianggap minoritas, maka kata-kata yang dianggap menyerang mereka diberi nama politically incorrect. Hal inilah yang saya ingat setelah membaca dua berita. Ini beritanya, pertama di Kompas ya. Ini beritanya, ini Komnas HAM yang menanggapi Menteri Risma yang menyatakan bahwa Papua bukan tempat pembuangan. Keras sekali ini pernyataan Komnas HAM kepada Menteri Sosial Risma. Kedua juga berita yang saya dapati, ini yang kedua ini dari CNN. Sekarang LBH pun mengatakan hal yang sama, bahwa pernyataan Risma kepada ASN melukai orang Papua. Ini peristiwa di tengah Juli. Bagaimana ceritanya? Jadi ceritanya ini kita juga baca di media. Di tengah Juli, Menteri Sosial yang dicintai banyak orang, Tri Risma hari ini, atau disebut secara populer Ibu Risma, ya datang ke dapur umum di Bandung, yang waktu itu akan menyediakan dapur umum bagi para penderita virus corona. Sang menteri dikenal sangat detail, memperhatikan betul kinerja anak-anak buahnya yang pegawai negeri itu. Dan ia kecewa dengan kerja, dengan hasil dapur umum ini tidak semaksimal yang ia harapkan, karena ini dalam rangka melayani mereka yang terkena virus corona. Dan ia marah, keluarlah pernyataan itu. Ia katakan, saya mohon jangan lagi seperti ini, jika tidak saya pindahkan semua ke Papua. Jika tidak, jika kalian masih melakukan hal-hal yang kurang memuaskan seperti ini, saya pindahkan kalian semua ke Papua. Kata Ibu Mensos, memang saya tak bisa memecat kalian karena aturan, kalian pegawai negeri, tapi saya bisa memindahkan kalian ke Papua. Seketika lahirlah respon itu. Kenapa Ibu Menteri seolah-olah menjadikan Papua sebagai wilayah hukuman? Muncul Komnas HAM mengatakan Papua itu bukan area pembuangan, ia bukan tanah kosong tempat membuang orang. Di sana juga hidup warga negara yang sama terhormatnya dengan mereka yang di Jawa, di Sumatera, dan di lain sebagainya.
mengapa Papua seolah-olah dianggap rendah menjadi tempat pembuangan. LBH pun muncul dengan pernyataan yang sama bahwa ini pernyataan Ibu Menteri ini melukai orang Papua, seolah-olah Papua itu tempat yang mengerikan sehingga bisa menjadi ancaman bagi mereka yang dianggap tidak perform. Nah, ini kalau dalam bahasa internasional disebut Ibu Risma melakukan sesuatu yang dikategorikan politically incorrect. Bagaimana kita merespon ini? Dua hal. Pertama, tentu kita mengapresiasi Komnas HAM dan LBH karena memang ini kerja mereka. Mereka didirikan untuk ini, untuk mengawasi aneka prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia dan mengevaluasi terutama kerja para pejabat negara agar jangan ada melanggar prinsip-prinsip ini. Dan LBH dan Komnas HAM melakukan kerjanya dengan benar, dengan memberikan kritik. Kedua, tapi kita pun juga tahu Ibu Risma ini seorang menteri yang baik, seorang menteri yang berkomitmen, dia juga belusukan yang dari hati. Kita tahu memang ia hanya terpleset saja. Bukan dari hatinya merendahkan orang Papua, ini hanya terpleset saja, seolah-olah ia memberi hukuman kepada ASN untuk datang ke Papua sebagai bentuk hukuman. Karena memang orang bisa bertanya, kenapa Papua? Kenapa tidak Sumatera? Kenapa tidak Kalimantan? Kenapa tidak bahkan area lain di Jawa? Pastilah ada satu konsepsi dasar bahwa Papua itu lebih tidak diinginkan untuk menjadi tempat bekerja. Ini yang disebut politically incorrect. Nah, sekarang saya ingin detail mengapa penting sekali kita memperkenalkan kosakata ini. Kita mempopulerkan agar politically incorrect ini jangan lagi digunakan terutama oleh para pejabat negara. Apa dasarnya? Apa asal-usul politically incorrect ini? Secara definisi, politically incorrect itu adalah terminologi untuk satu tindakan atau perkataan yang dianggap melecehkan, pejoratif, merendahkan sekelompok masyarakat atau satu wilayah hanya karena perbedaan identitas, hanya karena berbeda etniknya, berbeda warna kulitnya, berbeda gendernya, berbeda agamanya, dan sekarang berbeda orientasi seksualnya. Jika kita membuat perkataan yang agak menyerang kepada identitas sosial ini, padahal dalam kategori yang mereka yang kulit hitam, mereka yang agama tertentu, yang etnik tertentu, ada baik dan buruk di sana, tiba-tiba dibuat stereotip seolah-olah ini sesuatu yang buruk, sesuatu yang rada-rada mengerikan jika kita dibuang di sana. Itu dianggap politically incorrect. Mengapa ini penting? Mengapa tiba-tiba satu konsep politically incorrect ini penting? Maka kita pun mengeksplor sejarah. Bahwa sejarah sekarang ini sudah berubah dari peradaban dominasi menjadi peradaban hak asasi. Saya sedang bercerita tentang the social origin dari istilah politically incorrect ini. Ia anak kandung dari perubahan peradaban yang tadinya itu peradaban dominasi lalu berubah menjadi peradaban hak asasi. Peradaban dominasi karena ia tadinya ini didominasi oleh satu grup sosial saja, yaitu laki-laki, kulit putih, Protestan, heteroseksual. Inilah dominasi satu kelompok masyarakat yang memang pertama kali di Eropa di abad ke-15 hingga abad ke-19, kelompok inilah yang dominan karena ia laki-laki, karena ia kulit putih, karena ia dari Protestan dan juga heteroseksual. Pelan-pelan datanglah itu perubahan dalam sejarah.
Kita bisa lihat juga data-data soal ini. Dulu itu sah-sah saja orang itu menjadikan kulit hitam sebagai budak. Itulah era zaman perbudakan. Orang-orang kulit hitam diburu seperti orang memburu gajah, memburu rusa di berbagai belahan wilayah Afrika, Latin Amerika. Dan sang kulit hitam itu dibawa dengan kapal ke Amerika menjadi komoditi. Itu sah-sah saja. Pernah ada masa seperti itu. Datanglah pelan-pelan itu tindakan anti diskriminasi, maka di abad ke-18 perbudakan kulit hitam dilarang. Dan pelan-pelan kulit hitam pun memiliki posisi hukum yang setara sampai ujungnya di Amerika. Dan di Amerika yang seringkali menjadi sumber perbudakan kulit hitam, sampai akhirnya berubah. Di Amerika pun terpilih pernah seorang presiden yang kulit hitam. Equality of human rights untuk kulit hitam terjadi di sana. Tak hanya kulit hitam, wanita pun pernah juga mengalami diskriminasi yang ia dianggap warga kelas 2. Tahukah kita, baru di ujung abad 20, tahun 1918, 19 sekian, barulah di tahun-tahun itu wanita diberikan hak untuk juga boleh memilih wakil-wakil rakyatnya di parlemen, juga memilih pemimpinnya sebagai eksekutif. Sebelum itu wanita pun tidak diberikan hak untuk memilih karena mereka dianggap warga kelas 2. Dan pelan-pelan kita lihat equality, persamaan hak dari manusia terjadi. Hal yang sama mengalami agama. Dulu itu berbeda agama, ini bisa berujung pada kematian. Dan itu yang terjadi dalam perang Eropa 30 tahun antara Protestan dan Katolik. Itu terjadi antara perang salib di abad ke-11 sampai 13 di Eropa antara Islam lawan Kristen. Juga terjadi antara Islam sendiri, Syiah lawan Sunni, bahkan sejak Nabi wafat. Jadi kita lihat dulu itu berbeda paham itu bisa berujung pada kematian karena dianggap ini antara kaum kafir dan kaum yang membawa kebaikan, dan kaum yang membawa kebaikan pun berhak untuk melakukan tindakan kekerasan dalam rangka penyelamatan. Itu yang terjadi dalam praktek agama. Yang terjadi dalam peradaban bukan terjadi dalam doktrin. Dalam doktrin kita bisa berdebat soal itu. Di tahun 1948 ketika datangnya hak asasi pun akhirnya perbedaan agama pun dianggap hal yang layak dan hak semua orang untuk meyakini apapun atau untuk tidak meyakini apapun sejauh tidak melakukan kriminal. Terjadi kembali equality untuk agama. Terakhir adalah untuk sexual orientation. Awalnya juga terjadi hukuman bagi mereka yang mempraktekkan satu kehidupan, satu lifestyle yang bukan heteroseksual, yang gay, yang lesbian, yang homoseksual. Itu pun sama dihukumnya di era itu. Tapi kemudian sejak tahun 70-an dimulai dengan asosiasi psikologi, asosiasi psikiater, mereka menganggap perbedaan orientasi seksual ini hanya perbedaan saja, bukan penyimpangan, dan hak asasi pun melindungi ini. Jadi kita lihat dalam sejarah, dari yang peradaban dominasi, pelan-pelan terjadi berubah menjadi peradaban hak asasi. Dan manusia pun dianggap setara. Apapun warna kulitnya, apapun agamanya, apapun gendernya, apapun seksual orientasinya, mereka sama-sama homo sapien yang setara. Maka mereka akan dinilai bukan oleh identitasnya, tapi oleh tindakannya. Karena tindakan itu baik dan buruk bisa dikerjakan oleh siapapun. Jadi apapun agama kita bisa mengerjakan yang baik, bisa kerjakan yang buruk. Apapun gender kita, apapun etnik kita, apapun seksual orientasi kita, baik dan buruk itu mampu kita kerjakan. Karena itu nilailah mereka
dari perbuatannya, dari perkataannya, bukan dari identitasnya. Ini awal lahirnya politically incorrect itu. Adalah tindakan yang benar untuk berpersepsi, bertindak yang equal, yang sama kepada semua manusia, apapun identitas sosialnya, itu politically correct. Sebaliknya, jika ada pejoratif statement, jika ada pernyataan yang merendahkan hanya karena identitas sosialnya, itu menjadi politically incorrect. Perubahan pun datang lebih jauh lagi. Walaupun sudah ada yang tadi perubahan yang besar, tapi residu diskriminasi tetap terjadi hingga akhirnya di Amerika di tahun 61 Presiden Kennedy membuat satu yang disebut presidential order, semacam keputusan presiden di sini yang memperkuat hal baru lagi bernama affirmative action. Ini program baru yang bertindak lebih jauh lagi. Bukan saja ia melarang mendiskriminasi individu hanya karena identitas sosialnya, hanya karena agamanya, karena rasnya, karena gendernya, tapi juga memberikan hak lebih kepada mereka yang kurang beruntung itu. Memberikan hak lebih kepada kaum yang minoritas itu. Jadi misalnya ada satu tempat bekerja, baik di pemerintahan ataupun swasta, di satu kota yang ada populasi kulit hitamnya 30%, katakanlah seperti itu, tapi tiba-tiba jika kepegawaian di wilayah itu, penduduk kulit hitam hanya terserap 2% saja, padahal mereka ada 30%, ini dianggap underrepresented, dianggap keterwakilannya di dunia publik rendah sekali. Karena itu menjadi aturan bahwa setiap penerimaan pegawai di pemerintahan terutama waktu itu, lalu kemudian diikuti di swasta, harus juga memberikan kuota kepada minoritas. Mereka yang kulit hitam, mereka yang macam-macam definisi minoritas itu harus juga diberikan hak yang lebih. Mengapa ini terjadi? Apakah ini tidak justru melanggar prinsip kesetaraan? Justru tidak, karena dasarnya kuat sekali. Kalau filsuf yang mendorong ini namanya John Rowe, ia bilang ini justru adil. Karena keadilan itu ia definisikan adalah memberikan faedah yang lebih, memberikan keuntungan yang lebih kepada kelompok sosial yang kurang beruntung. Yang karena sejarahnya ia kurang beruntung, yang paling tidak diuntungkan, karena itu kelompok ini, siapapun dia, berhak diberikan perhatian yang lebih. Ada affirmative action itu. Bahkan di Indonesia sendiri kita terapkan juga untuk partai politik, sebagai misal ketika partai ingin membuat nominasi calon-calon anggota DPR, sudah juga ada aturannya, minimal 30% harus diisi oleh wanita, oleh calon-calon wanita, jangan kurang dari 30%. Walaupun populasi wanita itu 50%, tapi dapatkan kuota minimal 30%, itu pun sudah kemajuan. Dan kita tahu, bahkan kuota 30% pun tidak termasuk di sana. Jadi kita lihat di sini, apa yang terjadi dalam peradaban yang disebut politically correct, yaitu tanpa diskriminasi, bahkan sekarang ini plus affirmative action. Itulah politically correct. Lawannya adalah politically incorrect. Lawannya adalah salah secara politik. Jika kita membuat pernyataan, lakukan perbuatan yang dianggap sedikit pejoratif, sedikit merendahkan mereka yang kurang beruntung secara etnik, secara agama, secara kulit, bahkan juga sekarang ini secara orientasi seksual.
Itulah jalan peradaban, dari peradaban dominasi menuju peradaban hak asasi. Maka di Indonesia, kita pun mempopulerkan Indonesia tanpa diskriminasi. Apakah ia orang Jawa, orang Sumatera, orang Kalimantan, dan orang Papua, mereka adalah sama-sama warga negara, punya kehormatan yang sama, dan mereka pun sama-sama bukan tempat pembuangan, karena di sana memang hadir warga negara yang sama-sama terhormatnya. Di semua tempat tetap saja pasti ada kriminalnya, tapi itu di semua tempat, tapi itu di semua etnik, tapi itu di semua penganut agama. Ada kriminalnya, ada juga para pahlawannya. Jadi itu situasinya. Sahabat, ini video saya yang ke-15 di Working From Home, yang juga ke-15, satu hari satu video. Kuliah singkat ini saya rekam di handphone saja, tapi berbeda dengan kuliah sebelumnya. Di akhir video ini saya sertakan sebuah lagu yang saya buat 7 tahun yang lalu, judulnya Indonesia Tanpa Diskriminasi. Ini lagu yang relevan. Lagu ini dinyanyikan oleh Andre Hehanusa, oleh Anji, oleh Alena Wu. Trio ini menyanyikan lagu ini 7 tahun yang lalu. Dulu pernah satu masa berbulan-bulan ia diputar di TV One ya. Saya sertakan lagi setelah selesai video ini, silahkan didengar ya, karena ia relevan dengan kasus Ibu Risma yang mengatakan saya akan pindahkan semua ke Papua. Salam.